Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast. Di kesempatan kali ini kita mau ngulik nih pemikiran tokoh di balik layar dunia pendidikan. Nah sebelumnya, kenalin dulu nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refki Popalia sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas 3 tokoh besar itu, penting dalam dunia pendidikan. Dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia gitu. Yang pertama ada Ahmad Dahlan, ada R.A. Kartini, dan ada Hasyim Asyarif. Meskipun mereka tuh memiliki masa yang berbeda-beda gitu, latar belakangnya juga beda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama gitu, untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan. Tentu saja saya tidak sendirian nih, saya udah bersama 3 narasumber saya, yang dimana mereka tuh udah memerankan tokoh yang masing-masing. Mungkin boleh diperkenalkan untuk memperkenalkan diri nih dari Dias. Halo, perkenalkan saya Muhammad Dias Afriyadi. Jadi pada podcast kali ini saya akan membahas tokoh Kiai Haji Hasyim Asyari. Para mahasiswa UNJ udah pasti tahu lah ya siapa itu Kiai Haji Hasyim Asyari, karena kan gedung kita ini tuh ada yang namanya salah satu tokoh tersebut. Ya namanya itu gedung GHA. Itu khusus untuk gedung FMIPA. Jadi Kiai Haji Hasyim Asyari ini tuh dikenal sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama atau biasa dikenal NU yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin dari Yudis. Halo semuanya, nama saya Yudhistira Putra Irawan. Jadi di sini saya akan membahas atau memaparkan pemikiran tentang pendidikan dari tokoh, yaitu Raden Ajeng Kartini, tokoh yang memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oke, selanjutnya mungkin dari Malik. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Syafatar Malik Ananta, bisa dipanggil Malik. Pada podcast kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau yang lebih kalian kenal sebagai pendiri dari Muhammadiyah, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pembaru pendidikan di Indonesia. Oke, terima kasih nih untuk para narasumber yang sudah hadir dan siap membagikan wawasannya nih untuk podcast kali ini. Nah teman-teman, meskipun hari ini kita nggak berbicara langsung pada tokohnya, tetapi kita akan mencoba mengenal pemikiran mereka melalui para narasumber nih, yang telah mempelajari gagasan dan perjuangan mereka. Nah, untuk membuka diskusi pada kali ini, saya ingin mengajak nih para pendengar untuk mengenal ketiga tokoh terlebih dahulu nih. Boleh nggak sih dijelasin secara tingkat gitu, dari ketiga tokoh ini gagasan utama yang mereka bawa dan dalam perjuangan dunia pendidikan? Mungkin dari Dias dulu kali ya. Oke, terima kasih Refki. Jadi Kiai Haji Hasyim Asyari ini tuh lahir di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1871. Nah, beliau itu merupakan seorang ulama yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama atau biasa disebut juga NU pada tahun 1926. Nah, beliau dikenal juga memiliki perhatian besar terhadap pendidikan, khususnya melalui pesantren. Menurut Kiai Haji Hasyim Asyari, tujuan pendidikan bukan hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, adab, dan karakter seseorang. Karena itu, beliau selalu menekankan bahwa pentingnya menghormati guru, bersikap rendah hati, serta mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin cukup sekian. Oh, berarti kalau misalnya menurut Kiai Hasyim Asyarif ini tuh keberhasilan pendidikan bukan didasarkan diukur dari kecerdasan seorang, tapi juga dari akhlaknya mungkin ya? Betul. Oke, itu kan dari Hasyim Asyarif ya. Mungkin boleh nih dari R.A. Kartini gimana, Yudis? Oke, kalau R.A. Kartini sendiri itu dia lahir di Jepara pada tahun 1879. Beliau dikenal sebagai tokoh pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Nah, pada masanya Kartini, kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan itu masih sangat terbatas. Kondisi tersebut mendorong Kartini untuk menyampaikan berbagai gagasannya melalui surat-surat yang kemudian dibukukan. Nah, surat-surat yang dibukukan tersebut dikenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Melalui pemikirannya tersebut, Kartini ingin agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi bagi masyarakat melalui pendidikan.
Wah, menarik sekali ya ternyata jadi perjuangan era Kartini itu bukan hanya mengenal emansipasi perempuan, tetapi juga mengenal pentingnya pendidikan sebagai hak dari setiap manusia ya. Betul. Oke, mungkin kalau dari Ahmad Dahlan sendiri gimana nih Malik? Oke, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Mungkin di sini saya izin untuk menjelaskan biografi awalnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Pertama-tama Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh lahir di Yogyakarta, tepatnya di Kota Kauman pada tahun 1868 dan merupakan pendiri organisasi dari Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 nih, Renki. Jadi beliau kan melihat bahwa pendidikan pada masa itu masih terbagi antara pendidikan agama yaitu pesantren dan pendidikan umum yaitu sekolah-sekolah Belanda pada saat itu, karena pada saat itu beliau membawa gagasan pembaruan nih supaya keduanya tuh dapat berjalan secara seimbang. Jadi pengetahuan umum dan pengetahuan agama itu bisa dijadiin satu kesatuan secara seimbang. Nah, menurut beliau pendidikan ini nggak cuma bertujuan untuk mencerdaskan seorang aja, tapi juga untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan mampu memberikan bagi masyarakat sekitar. Nah, gagasan tersebut itu menjadi dasar berkembangnya sistem pendidikan Muhammadiyah yang hingga saat ini masih terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Wah, baik. Terima kasih nih atas penjelasan dari ketiga narasumber ya. Kalau kita perhatikan, ketiga tokoh ini tuh memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Tetapi, sama-sama percaya bahwa pendidikan tuh merupakan kunci penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, setelah mengenal siapa sih tokoh-tokoh tersebut dan gagasan utama apa yang mereka bawa, teman-teman, pada pembahasan berikutnya kita mau melihat nih kontribusi nyata mereka terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia nih, teman-teman. Nah, kan tadi pertanyaan pertama kita tuh mengenai gagasan sama tujuan mereka di dunia pendidikan gitu ya. Nah, yang kedua nih kita mau nanya nih, apa sih kontribusi terbesar dari tokoh-tokoh yang kalian perankan ini terhadap perkembangan pendidikan Indonesia dan bagaimana sih pengaruh yang masih dirasakan hingga saat ini gitu? Oke, mungkin dari Dias dulu kali ya. Oke, baik. Terima kasih, Revi. Jadi kontribusi terbesar dari Kiai Haji Hashim Asy'ari ini tuh adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren. Jadi sehingga tidak hanya menjadi tempat mempelajari ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nah, selain itu, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama yang hingga saat ini tuh memiliki banyak lembaga pendidikan, mulai dari pesantren, sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi. Menurut saya, jadi pengaruh beliau itu masih sangat terasa karena banyak lembaga pendidikan NU yang tetap mempertahankan nilai-nilai akhlak sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Menarik sekali ya ternyata. Berarti warisan beliau tuh bukan hanya dari organisasi doang nih, tetapi juga dari sistem pendidikan yang terus berkembang hingga sekarang ya. Betul. Oke, mungkin kalau dari Yudi sendiri gimana tuh? Nah, kalau era Kartini sendiri kontribusinya adalah membuka jalan bagi perempuan untuk memperoleh hak pendidikan yang lebih baik, terutama perempuan yang ada di Indonesia. Melalui pemikirannya, masyarakat mulai menyadari bahwa perempuan juga memiliki hak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan dirinya. Saat ini kita juga masih bisa melihat hasil perjuangan beliau karena perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Walaupun perjuangan menuju kesetaraan tersebut masih terus berlangsung, tetapi pemikiran Kartini tetap menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan Indonesia. Wah, betul sekali nih. Kalau kita lihat sekarang, banyak nih perempuan Indonesia yang berhasil menjadi guru, dosen, peneliti, atau dokter gitu. Bahkan pemimpin di bidang tertentu. Hal itu tentu saja tidak lepas dari perjuangan dari tokoh RA Kartini sendiri kan? Betul, Revi. Oke, mungkin kalau misalnya dari Ahmad Dahlan gimana nih Malik? Oke, terima kasih untuk kesempatannya bagi moderator Refki. Kalau untuk Ahmad Dahlan sendiri, menurut saya kontribusi terbesarnya itu adalah melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan melalui organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Jadi beliau tuh ngediriin sekolah yang memadukan pendidikan agama dan pendidikan dengan menggunakan pengetahuan umum juga. Jadi kan pada masa itu pendekatan seperti ini itu merupakan sebuah pembaruan karena pendidikan agama dan pendidikan umum itu sering dipisahkan.
Dan juga beliau tuh mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih teratur serta menanamkan semangat untuk terus belajar serta berpikir terbuka untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sampai saat ini kontribusi tersebut itu masih dapat dirasakan melalui banyaknya sekolah dari MI sampai MA, perguruan tinggi, universitas, rumah sakit, dan berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terus berkembang di Indonesia. Jadi menurut saya warisan terbesar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah menunjukkan bahwa pendidikan dapat membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki akhlak dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, Refki. Oke, terima kasih nih ya teman-teman untuk penjelasannya. Dari pembahasan tadi kita dapat melihat nih bahwa ketiga tokoh memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Dari Hasyim Asy'arif memperkuat pendidikan berbasis pesantren dan karakter, terus dari R.A. Kartini yang membuka kesempatan pendidikan yang luas bagi para perempuan, sedangkan dari Ahmad Dahlan tadi menghadirkan pembaruan melalui perpaduan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum. Semua kontribusi itu masih memberikan pengaruh besar gitu dari terhadapnya perkembangan pendidikan di Indonesia hingga sekarang nih teman-teman. Nah, setelah kita melihat kontribusi mereka, pada pembahasan berikutnya kita mau melihat nih tantangan apa sih yang mereka hadapi dalam memperjuangkan gagasan pendidikannya, serta pelajaran apa sih yang bisa diambil dari bagi generasi muda gitu. Untuk pertanyaan ketiga adalah, dalam memperjuangkan gagasan pendidikannya, tantangan apa sih yang dihadapi oleh para ketiga tokoh ini, dan apa sih pelajaran yang bisa diambil untuk generasi muda nih teman-teman? Mungkin boleh nih dari Dias dulu, Hasyim Asy'arif, gimana tuh? Oke, jadi untuk tantangan yang dihadapi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tuh terutama pada masa penjajahan, ketika kondisi pendidikan sama kehidupan masyarakatnya itu masih sangat terbatas. Jadi beliau itu tetap mempertahankan pesantren sebagai pusat pendidikannya sekaligus pembentukan karakter masyarakat, di mana di tengah berbagai keterbatasan beliau itu tetap mengajar pentingnya ilmu, akhlak, dan persatuan. Jadi menurut saya pelajaran yang bisa kita ambil dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tuh adalah semangat untuk terus belajar dan tetap memegang nilai-nilai moral dalam keadaan apapun. Wah, menarik juga ya ternyata. Jadi pendidikan menurut Hasyim Asy'arif ini tidak hanya membentuk orang dalam menjadi pintar, tapi juga berkarakter ya? Iya, betul sekali, Refki. Oke, kalau misalnya dari pandangan R.A. Kartini gimana nih, Yudis? Kalau R.A. Kartini juga menghadapi tantangan. Tantangannya itu berupa budaya pada zamannya yang membatasi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Walaupun memiliki banyak tantangan, beliau tidak berhenti menyampaikan gagasannya melalui tulisan dan surat-surat yang kemudian menginspirasi banyak orang. Menurut saya, hal yang bisa kita teladani adalah keberanian untuk menyampaikan ide dan memperjuangkan perubahan melalui pendidikan, meskipun menghadapi berbagai hambatan. Wah, betul sekali ya ternyata. Dari perjuangan R.A. Kartini kita belajar gitu, bahwa perubahan dapat dimulai dari keberanian menyampaikan gagasan yang baik ya. Oke, mungkin kalau dari Ahmad Dahlan gimana nih, Malik? Oke, kalau dari Ahmad Dahlan sendiri, itu adalah ketika beliau memperkenalkan pembaruan dalam sistem pendidikan. Kan pada saat itu nggak semua masyarakat langsung menerima gagasan tersebut, karena dianggap berbeda dengan kebiasaan yang sudah ada. Seperti yang kita tahu, dulu itu cuma ada sekolah pesantren yang cuma belajar ilmu agama aja. Dan juga satu lagi itu sekolah Belanda yang cuma mempelajari ilmu pengetahuan umum saja. Nah, Ahmad Dahlan itu menggabungkan kedua ilmu tersebut menjadi satu kesatuan yang dinamakan seperti sekarang, yaitu sekolah Muhammadiyah. Tapi beliau itu tetap konsisten memperjuangkan pendidikan. Beliau itu percaya kalau keduanya itu harus berjalan secara seimbang agar mampu menciptakan generasi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Nah, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah pentingnya memiliki keberanian untuk melakukan perubahan yang positif, tetap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tapi nggak boleh juga melupakan nilai-nilai moral dan kepedulian terhadap sesama nih, Refki.
Oke, terima kasih ya nih para narasumber atas jawabannya gitu. Kalau saya dapat simpulkan nih, ketiga tokoh ini memiliki latar belakang dan cara perjuangan yang berbeda-beda gitu. Tapi memiliki tujuan yang sama kan tadi, yaitu memajukan pendidikan Indonesia. Dari Hasyim Asy-Syarif itu mengajarkan pentingnya akhlak dan berkarakter. Terus ada dari R.A. Kartini sendiri itu memperjuangkan kesempatan pendidikan untuk kesetaraan gender. Terus juga mungkin dari Ahmad Dahlan itu menunjukkan bahwa pendidikan agama dan ilmu pengetahuan tuh dapat berjalan dengan berdampingan gitu. Sebagai mahasiswa, kita tentu dapat mengambil banyak pelajaran dari ketiga tokoh tersebut gitu. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh nilai yang baik, tapi juga tentang membentuk karakter gitu, pola berpikir, kritis, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih nih untuk para narasumber yang udah berkesempatan hadir gitu pada diskusi pada hari ini ya. Dan terima kasih juga nih pada teman-teman yang udah mendengarkan podcast kami yang berjudul Mengulik Pemikiran Tokoh di Balik Layar Pendidikan. Mohon maaf ya apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian kami. Saya Muhammad Refki Papalias dan seluruh rekan dari narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.